Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kembali lagi bersama kami dalam channel kesayangan kami Al Kausar Multimedia dalam acara Tajasan Tanya Jawab Santai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang materi pernikahan dan juga kita masih ditemani oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fauzi dari Pondok Pesantren Al-Kausar. Untuk lebih khidmat pada acara kali ini kita mintakan kepada beliau untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi wa sahbihi ajma'in, khususan ila ruhati sahibi al-Zahra Syekhina wa abina al-Habib Salih bin Mukhtar al-Aidarus wa ila ruhi Syekhina al-Habib Mustafa Ahmad al-Aidarus sahibil Kausar wa ila ruhi sahibil maqam Syekhina Muhammad Idwan Salih bin Muhammad Aini wa Syekhina Hasan Afandi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim yanfa'una bi asrarihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa likulli niyatin salihah wa husnil khatimah lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Kausar Multimedia dimanapun berada yang dirahmati dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita aturkan sekali lagi untuk Rasulullah dan seluruh kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk membahas tentang pernikahan. Di situ sudah kita bahas bersama tentang pengertian nikah, hukum-hukum nikah, dan juga rukun-rukun serta syarat-syarat nikah. Bagi yang mungkin belum menonton atau masih belum memahami, kami persilakan untuk menyaksikan segmen sebelumnya. Guru umpat batakun pang. Ayo ha. Anjeh, ada guru di channel kita tuh pemirsa batakun. Kayaknya kawan ulun membacakan. Panjang benar anunya pertanyaannya. Inggih. Nah, silahkan dibacakan. Inggih, ini kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya telah menikah sejak beberapa tahun yang lalu. Kami telah dikaruniai 2 anak laki-laki dan seorang cucu perempuan. Suami saya banyak berubah. Dia sekarang mengkonsumsi narkotika. Akhirnya saya mulai menutup diri darinya sedikit demi sedikit. Suatu hari saya sedang browsing di internet untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Tidak menyangka saya bertemu dengan seseorang yang sedikit paham tentang agama. Ia berkata kepada saya bahwa dirinya telah banyak menulis buku-buku agama. Ia pun mulai berkomunikasi dengan saya dengan perasaan. Perkataannya pun membuat saya takjub hingga akhirnya hubungan kami sampai pada permintaannya agar saya meninggalkan suami saya dan mau menikah dengannya.
Saya pun berterus terang pada suami saya dengan semua kejadian tersebut dan saya memintanya untuk menceraikan saya, namun dia menolak. Maka saya terpaksa mengajukan khulu dengan menulis surat kepadanya yang isinya bahwa saya telah membebaskan diri saya darinya. Saya kabur dari rumah untuk menikah dengan laki-laki lain tersebut. Laki-laki tersebut juga selalu memotivasi saya. Nah, ini bagaimana solusinya, Ustaz? Dasar panjang kalau petakonannya. Bapal-pal. Banyak banget kisahnya. Baik, mudah-mudahan pemirsa yang berbahagia, kami di sini bisa sedikit memberikan jawaban dan bisa mudah-mudahan memuaskan semua pihak. Sabujurannya, pernikahan itu bukan hal main-main. Serius intinya. Sangat serius. Kada kau digagayakan. Makanya orang nikah itu rukunnya semalam bersaksi, ada saksinya, dan dengan nama Allah. Artinya apa? Amunnya sudah menentukan pilihan nang ini cager laki onda, ini cageran bini onda, berani lanjut ke pernikahan, itu niatnya harus lillahi ta'ala dan selama-lamanya. Uji orang lain itu sampai maut haja yang memisahkan kita. Itu dulu. Karena tadi membawa nama Allah di situ. Namun fakta di lapangan juga kadang-kadang kada kau dipungkiri, kadang ada masalah, ada gejolak, ada orang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang orang berumah tangga itu kadang-kadang kada mulus di tengah jalan. Nah, kayak kasus hanya ditakunakan oleh satu jamaah nun jauh di sana tadi, kita pilah dulu nang pamulaan. Inya berkisah, Sidin berkisah bahwa pernikahan sudah sampai bisa anak berapa tadi anaknya? Dua. Sampai malah bacucu. Berarti jadi anak sudah nenek lawan kai. Nenek lawan kai. Ya. Dihitung-hitung kamu sudah sampai bacucu ini, berarti anak kandung nang dilahirkan tadi sudah kawin juga. Minimal anak nang memberi cucu ini usianya 20-25an. Sudah nikah itu bukan lagi harus contoh tuh seumuran jagung, nggak ada 10-20 tahun minimal lawas sudah. Nah, tentunya wahai pemirsa yang berbahagia, sudah kawin tuh bertahan 20 tahun kayak apa tuh? Minimal 20 tahun kawin sampai bercucu kan minimal 20 tahun kira-kira nih. Lawas benar. Kira-kira apa aja yang sudah didapat selama 20 tahun dan lebih itu dalam berumah tangga, apa aja dapat dulu? Anak, cucu, apalagi rumah, mobil, kendaraan. Mungkin sudah bertanah babanya kayak basic abun sawit, pahomaan, gatah, kontrakan, usaha ganal. 20 tahun lebih itu bukan masalah satu mat. Satu poinnya. Poin yang kedua, kita tadi bisa menggarisbawahi bahwa berubahnya nang laki berubah. Nang dulu Satya tiap malam mangoni bepander, makan beimbay, mungkin makan serangan-serangan, mungkin kesibukan lawan gawian, masih bisa dimaklumi, masih bisa. Tapi sudah sampai nang lakiannya ini mengkonsumsi narkoba, memakan obat-obat nang kada baik nang haram tuh, itu lain kisahnya. Perlu juga ditelusuri, dicari sebab kenapa lelakiannya itu sampai mauntal pil nang kada baik itu. Jadi jangan langsung menyalahkan ini segala masalahnya itu susuri dulu sumber masalahnya apa, kenapa sawat lelakiannya mau lawan narkoba, di rumah ada apa tuh. Kemudian lagi setelah itu terjadi, lalu si bibiniannya pun merasa kurang nyaman. Nah, laki sudah berubah.
kesepian, kesoranganan. Lalu juga hendak mencari kenyamanan, hiburan, membuka HP, membuka TV, internet, tatamu orang nang peduli lawaninya. Nah, terus tatamu siapa tadi? Seseorang nang maulah nyaman. Iya, bujur. Karena kan ketika nang laki ini nang laki ini sudah mabuk lawan narkoba atau mungkin ada masalah lain juga, mungkin ampun maaf, walaupun kadar di petakunan, mungkin jadi juga lelaki yang itu jenuh dengan di rumah itu aja, mencari nang ta'anum, tabungas dan lain sebagainya. Sehingga jarang bercengkerama lawan Nabi ini kayak semula. Nabi ini pun kesepian juga. Nah, cara si bibinian ini juga mencari kenyamanan pelampiasan ke internet tuh pun juga harus ada batasnya, Roy. Boleh bergaul dengan siapa aja, bapandir curhat lawan siapa aja, tapi ada batasan-batasan. Waktunya, pribadi, masalah pribadi yang sangat privasi kan boleh dibuka sekali itu sekahandak. Lawan juga nang kita takoni ini bujur-bujur orang alim kah, nang bijaksanalah supaya memberikan solusi, bukan menambah masalah dalam rumah tangga nang mengadu. Panjang sih masalahnya, panjang lagi. Sampai bibiniannya kada tahan lagi tadi Jar. Belum menangkap tadi. Hendak minta apa tadi Jar? Minta cerai. Nah, minta cerai. Berkisah nih biniannya nih lawan si laki nih. Si seseorang tadi lah. Oh, yang Ya kan kisah tadi bertemu seseorang dulu. oh nggih. Karena lakinya mengkonsumsi narkoba, lalu tak abayakan bini, lalu mencari kenyamanan, mencari seseorang sebagai tempat curhat. Iya. Nah, batamun seseorang tadi nyaman curhat. Curhatnya dengan perasaan. Dengan perasaan, melibatkan perasaan. Nah, sedangkan si bibini tadi itu masih statusnya istri sah dari lakinya. Ya, bujur. Nah, itu kan satu hal yang kada bujur juga, maksud bujurannya. Nggih. Nah, ini baik. Kita urut dari awal. Pemirsa yang berbahagia, perlu kita pahami berataan. Nikah itu bukan hanya menyatuakan dua ekung manusia lakian binian, bukan. Tapi lebih jauh menyatukan dua buah keluarga. Keluarga dari lakiannya lawan binian. Iya, bujur. Dua keluarga ini bisa jadi belayan suku. Umpamanya suku Dayak dengan suku Banjar. Nah, macam-macam suku Madura. Suku Jawa. Ya, Bugis, Mandar, Batak, Asmat. Suku itu banyak. Bisa jadi dua suku yang disatukan. Bisa jadi dua bahasa yang jauh berbeda. Karakter kehidupan, status sosial ekonomi, kebiasaan, tingkat keilmuan, pendidikan yang berbeda-beda. Nah, menyatuakan lakian bini itu gampang aja, asalkan ini ada ketertarikan cinta jelang wahene. Inya pasti hendak baparak. Tapi kalau warga kiri kanan tidak semudah itu satu. Ketika ada orang sudah memutuskan kawin, keluarga kiri kanan yang mungkin tadi belainan setuju, ini silaturahmi yang sangat luar biasa. Karena pahalanya itu. Lawan semalam sudah kita bahas pelan-pelan. Tujuan menikah itu untuk mencari keluarga nang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga bahagia, besi anak, merangkak pelan begematan karena hendak juga kayak orang besi tanah, besi apalagi rumah, besi apalagi kebun, penghasilan tetap na nyaman, hasil ganar nyaman, keluarga kada gelisah. Hendak besi macam-macam tahun demi tahun, 10 tahun mungkin dijalani, 20 tahun sampai bercucur. Itu sangat panjang nang dijalani, banyak nang dicapai, banyak keberhasilan nang diperoleh. Sayang benar kalau sampai sejauh itu pacang bubar di tengah jalan. Kayak apa menurut Pian sampai bubar juga? Sedih ya. Ide Omen kita sebagai apa nih dulu nih? Sebagai lelakiannya kah? Biniannya kah?
Sarapian hendak memposisikan diri pian di mana komentar pian? Nggih, terserah pian aja kayak apa bagusnya. Nah, Jawabannya bingung juga posisinya kayak apa ya. yang jelas dulu kita sangat menyarankan siapapun yang sudah melangsungkan pernikahan, termasuk kami di sini, kita di sini, jangan hendak sekali-kali berpisahan di tengah jalan. Ujar. Sakit. Ujar. Ujar aja Pak, lu kada sojo dan kada hendak juga Ya, nauzubillah. Ujar sakit. Rumah bisa terbagi dua. Iya, kayak apa ya kalau Tak dijual bagi dia duitnya. belum lagi hak-hak anak. Anak dibagi dua. Sekyong 4 abahnya, sekyong 4 namanya munakon. Harta lain dibagi dua. Yang Itu risikonya. Iya, banyak. Kalau warga bisa kada bakuran juga. Iya. Kada menyaman hati. Apalagi sekampung, apalagi mesti keluarga sepupuan kawin, pas terjadi anak kayak ini sangat kada nyaman. Jadi poin di sini adalah sebelum terjadi perceraian, untuk seluruh pemirsa termasuk diri kami, pikirakan habis-habis, pikirakan anak, pikirakan keluarga yang di kiri kanan, pikirakan masyarakat yang kita tinggal di situ. Kayak apa kalau kita sampai perpisahan juga, apapun alasannya, kada rame, kada baik. Nah, perceraian tuh kayak apa gerang? Perceraian itu dipikir ilmu pernikahan, ulama membagi 3 macam. Tiga macam. Apa aja tuh, Bro? Nang pamulaan istilahnya disebut dengan talak. Talak tuh aku pisah lawan kamu. Talak. Nah, itu contoh ucapan Ini langsung. Contoh. Iya, contoh ucapannya. Talak itu perceraian yang dijatuhkan oleh suami langsung. Oh iya. Nang lalakiannya hendak ikam ku talak ujar. Oh. Karena memang talak itu hak lalakian. Kalau binian kada Kada kawa walaupun hendak juga. Ya berarti kada hak katanya. Uji nabi ini abahnya pian ulun talak 1000, kada apa-apa, kada jatuh. Kada jatuh. Amun lakian Jatuh benar. 1000 kali talaknya. Kebanyakan talak 0 gitu jatuh lah. Talak 0. Oh ya, ojo nang laki ikam aku talak 0. Tatap jatuh 1. Satu lah. Karena yang ucapan talaknya tuh lah. Ya, kata tuh kada kode dibagi-bagi. Iya, bujur. 1 tuh, Bang. Nah, yang kedua ada istilah khulu'. Khulu' itu perceraian nang lakinya jua mentalak tapi sebelumnya bini nang meminta. Oh, ini atas permintaan Si bini. Ujar umpamanya si bini nih. Yeah. Abahnya ulun hendak minta cerai akan pang aku. Nah, lalu laki yang tadi menyetujui kayak nah, tapi ada persyaratan. kayak Kholo ini si bibiniannya membayar tebusan, memberi sesuatu. Ujar orang bahar itu membulikakan mahar. Oh, iya. Umpamanya mahar waktu nikah, waktu ijab kabul. Kadang mesti mahar itu cuma ada memberi sesuatu supaya nang lakian ini hakun mencerai. Oh, iya. Jadi kehendak cerai ini bibinian nang berdua menghendaki, inya meminta banyak talak ulun ini rasanya ulun hakun membulikakan mahar pian sekian. Nah, itu khulu namanya kalau terjadi dihakuni suami. Nang ketiga ada perceraian fasakh namanya. Fasakh itu bahasa kita bubar, ampihan, tapi nang mampih ini pihak ketiga. Oh, berarti nang hakim bisa, orang tua, keluarga bisa, orang di kampung nang dianggap terpercaya bisa. Kenapa sampai fasakh terjadi? Karena nang laki kada hakun mentalak sama sekali. Nang bini pun sudah berusaha minta hendak menabus, mengambil duit, nang laki atau kada hakun. Ada hal-hal yang sangat genting, sangat memaksa kondisinya. Bila ditarusakan bisa pacang bakal lain kematian macam-macam kada baik. Terpaksa umpat campur orang ketiga, hakim atau keluarga. Itu fasakh namanya. Dalam kondisi ini kita berbulik lawan pertakunan tadi, ini lebih condong ke khulu'. Cuma
suaminya kada setuju. Nah, ketika seorang wajar lah Haro, Iya, kan kan tadi. sayang alasan sayang, supa, Iya, betul. apalagi hati-hati nih bagi lelaki yang tak masuk ulun, masuk kita. Apabila dalam rumah tangga itu nang ampun duit, ampun penghasilan negara itu bibiniannya, nang laki penghasilan tak halus, ampun maaf kalau nyinggung siapa-siapa nih, atau malah nang laki kada bagi sama sekali, Iya. itu kada kau bakal hadak macam-macam dalam rumah tangga. Jangan bermacam-macam, Ray. Bini ampun usaha, bini ampun modal. Terbalik lah, terbalik. Kondisi nang langka cuma ada, kadang-kadang iya, ada. Memang seharusnya lelakian Lakian. karena menafkahi. Mestinya. Ya dunia terbalik tadi. Nah, harusnya itu lelakian, Pak, pundak yang gagah nang kuat ini mencari nafkah keluarga. Bini tuh di rumah aja. Itu nang sahih dalam pikir. Tapi coba kadang-kadang terbalik tadi. Terbaliknya. Bibiniannya nang sugih bedahulu, nang mamudali, nang mengunjuki duit, nang laki apa ada hendak kawin bermodal jaji 10 tahun yang itu arahan. Sakit gitu udah. Iya sakit. Sakit di sini ya. Sakitnya di sini. Nah, terjadi sudah hulu. Maksudnya itu nang bini hendak menabus dirinya. Cuma tadi kembali ke kisah, sebetulnya menurut ulun pribadi si bibinian ini terlalu lekas memutuskan. Si seseorang tadi pun menurut ulun pribadi mohon maaf sekali lagi mohon maaf memberikan solusi itu terlalu lekas juga. Harusnya mohon maaf pemirsa, mohon maaf minta halal. Setiap ada orang yang curhat dengan kita, apalagi masalah privasi ini, kita betul-betul memberikan solusi terbaik untuk kebaikan rumah tangga mereka. Bicarakan ibu bapak baik-baik kalau perpisahan ini. Kenapa laki pian karena narkoba tuh telusuri dulu asal usul permasalahan. Kebanyakan duit aja kah bingung menggunakan. Bapak kebanyakan duit kan karena narkoba kan duit juga Gede itu. Nah, bisa jutaan. Biasanya orang-orang yang memang ekonominya di atas. Sangat tinggi. Amun kan duit kayak kita ini kan ada kawan. Tahutang tajul supra lah. Nah, jadi umpamanya asal masalah hanya karena kebanyakan duit, lelakiannya bingung menggunakan, karena bingung hingga ada kawan-kawan yang kada baik membawa itu berarti solusinya nang laki diharapkan rancaki turun ke majelis, rancaki membuka channel YouTube Tajasan nama masuk ni Masya Allah. Petakun mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube kah supaya ada pencerahan jiwa. Duit tuh kamana baik digunakan, nuka narkoba kah, nuka pentol aja kah, sedekah, amal jariah, bantu anak yatim dan lain sebagainya. Kalau itu masalahnya. Itu untuk kelebihan duit. Ya. Apalagi kira-kira. Nah, kalau pamannya hanya karena kawannya kada sedikit orang soleh, maka tentunya banyak membuka channel cari kawan-kawan yang lebih paham agama. Karena walaupun kada banyak pandir lawan kawan yang ahli agama itu, insya Allah melihat kelakuannya pun menjadi berkah. Kawan orang soleh kayak bupina udah soleh nah. Amin. Kopiah, batapihan, bawa siwa kan, baju koko. Insya Allah walaupun relatif banyak bunyi, bila sampai orang sembahyang ke masjid, bila ada orang tahlilan singgah. Baca doa makanan. Orang saleh itu kelakuannya bagus walaupun kada banyak berbunyi, kelakuannya sudah menjadi berkah bagi yang mengawaninya. Itu kalau kurang kawan. Oke. Jadi kami berpesan nih, lawan ibu-ibu bibinian jangan terlalu banyak terbuka masalah privasi rumah tangga. Kecuali dengan orang yang betul-betul arif bijaksana dan mengerti masalah agama, lawan memberikan solusi terbaik, bukan menambah hancur. Kada boleh. Itu kada boleh. Yang itu poinnya dulu. No pelanggur besto kan nang si babinian tadi kabur kawin. Kabur. Padahal kan masih Kabur tadi itu sudah
Perpisahan lawan lakinya lah. Nah tadi tuh kan jersidin tadi belum lagi. Nah. Artinya kan lakinya kada menalak lagi. Maksudnya kada menyetujui bahwa hendak minta cerai tapi kada diceraikan si laki tadi. Hadang dah lah. Angge. Kita garis bawahi pulang. Iya. Wahai ibu-ibu bibinian di mana haja, selama pian belum resmi berpisah bercerai dari laki pian, maka kemana-mana pian wajib minta izin lawan laki. Karena surga pian di bawah telapak kaki suami, surga ibu-ibu adalah di bawah ridhanya suami. Itu poin yang wajib dipelihara. Jadi jangankan kabur lawan lelakian, apapun alasannya. Keluar rumah aja, bila kada dijienakan laki hendak ke pasar pamannya, ke pengantinan, laki kada ridha, itu dilakukan malaikatnya berjalan sampai nya bulik sampai minta ridha lawan lakinya. Itu poin penting. Nah cuma kayak apa caranya supaya kawal lapas ya tadi, mintalah baik-baik lawan lakinya tah. Ulun kada tahan lagi nah dengan kelakuan pian. Jujur lebih baik. Ini pian kada pian maabayakan ulun umpamanya, pian kada mangkosi ulun umpamanya, atau pian sudah lebih sayang lawan narkoba atau nang lain umpamanya ulun tak abayakan, pian kau mongkit bu ay. Mongkit sigat talik talak bahari adalah pian, ingatlah pian laki pian membaca bahari. Ada keloro atau awal nikah? Nah, lelakinya biasanya nih, ini biasanya nang kita tahu setelah ketika selesai saya berjanji akan mempergauli istri saya si Fulanah binti Fulan dengan sebaik-baiknya muasyarah bil ma'ruf, dan apabila sewaktu-waktu saya ya ada artinya gantungnya di situ menyakiti fisik sekian bulan atau tidak menafkahi, tidak menghiraukan, dan lain sebagainya. Ada hitungan bulannya berapa lah, atau menyakiti fisik, main pukul, main tendang, main smackdown bawahnya. Tapi ada di bawahnya, dan istri saya tidak ridha. Iya betul. Selanjutnya mbaknya kada ridha itu lalu mengadukan kepada hakim, gugat cerai. Menggugat maksudnya mengadukan dulu, mengisahkan bahwa laki ulun ini Pak Hakim. Pak Hakim itu kan di sini minimal kepala KUA lah, itu minimal. Atau kalau langsung ke Kemenak ada bidang urusan itu khusus. Diaduakan sedetailnya. Ini. Pihak dari hakim pun juga harus menelusuri kebenarannya. Mana bukti fisiknya, ditanya kiri kanannya. Ketika itu sudah disahihkan benar pengaduannya dan si bibinian tadi membayar sejumlah uang sebagai iwat ganti keputusan hukum, maka berhaklah pihak ketiga atau hakim tadi menjatuhkan talak satu. Itu pasah itu namanya. Pasah adalah perceraian pihak ketiga yang menjatuhkan. Nah, bibinian imbah langsung dijatuhkan talak fasah cerai oleh pihak ketiga, kadang langsung kawin juga harus ada masa idah. Nah ada masa idah 3 kali suci berarti lah. Masa menunggu menghadangi si bibinian tadi untuk kawin bahasa. Idah itu fungsinya memberikan kesempatan lawan laki asal ini hendak membuliki merujuk, memperbaiki diri tentunya, atau habis masa idah selajur lepas. Imbah masa idahnya habis, ada 3 kali suci, ada 4 bulan 10 hari, ada sampai beranak, tergantung kondisi bibiniannya. Setelah masa idahnya habis, barulah secara agama, secara fikih bibinian ini menjadi lepas kembali, sorangan pulangnya. Nah kayak itu bagusnya caranya tadi. Kayak itu fikih maturakan panjang. Kada begitu nang sing handak-handak main kabur, lapah kawin lari ru lapah. Sambil kawin sambil lari. Oh iya. Makan sambil lari aja kada nyaman, apalagi kawin sambil lari. Iya, maksudnya itu panjang prosesnya dan kada nyaman rasanya. Nah, mestinya tuh harus bersabar dulu ya kalau bersabar. Intinya tuh sabar. Umpamanya hendak minta cerai juga kayak itu tadi caranya. Prosesnya kayak itu. Minta lawan laki bahnya talak ulun tahan dengan pihak kedatangan. Ulun hakon memberi duit
memberikan mahar pian. Mun akun langsung selesai. Mengkadah hakon Nu ada hakun mengadu kepada hakim dengan ada membawa pernyataan ulun kadu di nafkahi lahir batin sekian. Ada bukti disakiti fisik, ulun diabayakan, ulun disupari, ulun di macam-macam, ada buktinya. Nah, oke, jadi sudah cerai barulah masa iddah. Kayak itu seharusnya. Kalau itu kada dilakukan, kawin lari, meninggalkan laki yang sah. Walaupun lakinya fasik, walaupun lakinya jahat, tapi selama pernikahan itu kada terlepas, masih terikat, maka selama itu pula seorang perempuan istrinya itu akan berdosa. Apapun yang digawinya, setiap detiknya dilaknat Allah dan para malaikatnya. Auzubillah. Apalagi pas menikah pulang lah. Bagiannya jadi zina, jadi kada sah lah. Kada sah nikahnya zina. Kok sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Syarat menikah bagi seorang perempuan inya harus free, bebas, bukan istri orang dan tidak dalam pinangan orang. Itu syaratnya semalam. Bila melanggar, nah jadi kembali ke pertanyaan, kalau memang telanjur kayak itu, tolong guys istilahnya itu kembali ke pengaturan awal, telusuri masalah satu-satu, selesaikan tunggal butingan. Tunggal butingan. Insya Allah ada jalannya. Pasti ada solusi, pasti ada jalan. Yang penting kedua belah pihak jangan ngotot ego masing-masing. Kalau memang pernah salah, akui kesalahan. Aku salah, hamanya ini salahku. Ulun salah, hamanya ini salah ulun. Demi anak pikirakan, demi cucu yang sudah ada, demi keluarga kiri kanan. Bukan berarti pemirsa ulun kami ini yang terbaik kada. Cuma hukum insya Allah seperti itu. Artinya dalam menjalankan keluarga berapapun lamanya itu pasti gejolak-gejolak itu ada dalam keluarga yang pasti. Itu sebagai bumbu-bumbu. Iblis, syaitan kada ketinggal diam. Inya kada ketinggal diam melihat rumah tangga nang bahagia atau kada ketinggal diam. Iblis pasti geram. Mudah kayak ada nang ya mudah hati itu. Iya, geringitan bang. Jangankan kita. Pada Tuhan kita bahagia siapa nang molah wal? Siapa nang mengeluarkan pada Tuhan di surga? Iblis kalau kada ketujuhnya melihat orang tuh rukun akur kada ketujuh. Emang gawiannya sudah ya Allah. Nah jadi intinya itu gasan ibu-ibu yang Anda bercerai tadi. Jawaban tadi harus kembali kepada suami. Ikuti prosesnya ya kalau ikuti aturan hukum fikih. Selesaikan dulu. Hendak kawin kalau sudah masa idahnya selesai, kawin ada apa-apa ya kalau. Kalau masih bisa diperbaiki, mari kita perbaiki. Kalau sudah terlanjur hancur retak, ikuti proses hukum fikihnya. Jangan mun kawa tuh ya kalau diperbaiki bang. Kan kita hendak baik kalau hendak baik kalau makanya. Karena kita hendak baik, lo bertakun lawan ahlinya. Keluarga Nabi bijaksana kita kumpulkan, minta solusi yang terbaik. Kan hendak baik kalau ya mudah-mudahan apa yang terjadi yang ditakutkan oleh seseorang hamba Allah ini, Allah berikan jalan terbaik untuk rumah tangga Sidin dan rumah tangga kita sebarataan. Amin. Mudah-mudahan keluarga jangan sampai menjadi korban. Dan mudah-mudahan pernikahan itu betul-betul Allah ridai. Amin. Allah berkahi. Amin. Sudah menentukan pilihan ini laki ulun, ini biniku, mudahan dari dunia tak kumpul sampai ke surga. Amin. Ada lagi yang ditakunakan? Ini Gure ada pulang lanjutan petakunan tadi. Belum habis ya? Belum lagi. Wah, panjang nih. Asa panjang mana sudah? Kalau diolah narasi ini Gure, kawa film sinetron. Sampai puluh berapa itu? Nah, ulun bacakan aja supaya jelas ya kalau pemirsa. Silakan. Sambungannya apalagi? Sambungan dari pertanyaan tadi. Apa tadi? Setelah pernikahan baru berlalu hanya 2 bulan kemudian sebelumnya ya. Nang tadi kawin lari kah? Kawin lari tadi. Lawan seorang tadi. Nyaman kada kawin lari.
Ya. Nah, tadilah imbah kawin lari. habis kawin lari, laki-laki tersebut juga selalu memotivasi saya untuk melakukan perbuatan tersebut dan berkata, selama suami saya menjadi pecandu narkotika, maka dia sudah tidak berhak kepada saya dan saya bebas melakukan apa saja. Nah, jar laki-lakinya tadi, keputusan khulu yang saya ambil adalah keputusan yang benar. Nah, ujar Ujar seseorang. Yang seseorang tadi, setelah pernikahan baru berlalu hanya 2 bulan kemudian ternyata ada ketidakcocokan di antara kami berdua dan ia pun menceraikan saya. Yang kawin lari tadi sempat seorang tadi. sempat apa aja orang tuh 2 bulan kawin. Kawin kan nikah kan Igoro. Beberapa aja sama aja. Lalu suami pertama saya mengetahui semua apa yang saya alami. Ia pun datang dan meminta agar saya mau menerimanya sebagai suami yang baru lagi. Setelah saya pikir, akhirnya saya menerimanya lagi. Kami berdua pun kembali lagi sebagai suami istri. Dia meyakinkan saya bahwa tidak perlu mengadakan pesta pernikahan baru lagi. Apalagi khulu yang dilakukan sebelumnya tidak benar. Jadi suaminya tahu juga lah yang dilakukan sebelumnya tidak benar karena saya tidak memberinya ganti rugi apapun. Kami berdua pun menyetujui kesepakatan ini. Namun saya mulai ragu-ragu apakah kondisi yang kita berdua alami ini sah dan benar atau tidak. Nah, itu pertanyaannya. Yang Jersidin tadi, yang kondisi yang berdua yang kembali tadi. Nah, apakah benar atau tidak. Habis itu pulang sesuai dengan syariat. Panjangnya banyak banget nih. Sesuai dengan syariat atau tidak, kami memohon nasihat Anda. Masya Allah. Nah, sepanjang ya. Kayak sinetron tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, penanya yang berbahagia, mudah-mudahan berbahagia dimanapun berada. Kita kembali dulu ke masalah khulu' tadi. Khulu' tadi itu apabila suami tidak menyetujui maka perceraiannya tetap tidak terjadi. Dan pian secara sah dalam fikih tetap istri si suami yang asli. Ketika pian masih berada dalam naungan rumah tangga asal, masih bininya si Din nih, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, tidak halal untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi kalau ada bibinian yang coba-coba hendak nikah lawan laki-laki lain, pada bujang, pada balu, pada lakinya ada, sudah dipastikan nikah yang keduanya kada sah. Kada sah. Kawin lari dan paham sudah pihak seberataan bila nikahnya kada sah, apapun yang digawi hukumnya haram, zina dan seterusnya. Alhamdulillah cuma sampai 2 bulan lah. 2 bulan. Ya masih belum terlawas. Maka bahasanya ditalak pulang. Jadi kalau terjadi talak tuh berarti ada pernikahan sebelum. Ada kisahnya. Padahal nikahnya aja kada sah. Karena nang suami pertama belum melepaskan. Belum melepaskan. Masih sah suami jadi istri. Makanya aja kita dari awal tadi jujur, jangan ada yang ditutupi, kemudian minta nasihat lawan orang nang bijaksana dan betul-betul mengerti agama. Karena solusi agama itu yang terbaik sudah. Lawan juga ada hadis Nabi riwayat yang perlu kita cermati renungi, abghadul halali ilallahi talaqu. Perkara halal, urusan yang boleh digawi, tapi abghadu Allah paling benci. Perkara itu boleh halal, tapi Allah sangat membenci hal ini. Talak, perceraian. Ujar guru-guru baru itu bila orang tuh ada yang mentalak bininya terjadi perceraian, baguncang tiang aras, gempar malaikat gara-gara gawian orang bercerai di bumi, walaupun halal. Nah, itu sebagai emergency pintu terakhir. Jadi setelah kembali lawan 2 bulan sawat lawan seseorang yang tadi seakan-akan menyelamatkan dan menasihati, ada cocok juga nih. Ternyata laki-laki tadi hanya mengambil kesempatan. Iya, dalam kesempitan. Memanfaatkan keretakan rumah tangga orang, lalu datang seakan-akan menawarkan obat, padahal racun babangat garing orang.
Alhamdulillah cuma 2 bulan Allah masih sayang lawan pian. Sayang dengan pian, Allah masih takdirkan kembali ke suami asli. Lalu apa namanya, berumah tangga kayak biasa. Dalam hal ini laki pian tuh luar biasa, sangat berjiwa besar. Iya. Kada seberatan orang, mohon maaf, mau kembali mengambil yang sudah meninggalkan seperti itu. Pian kawalah kira-kira, andai kata bukan mendoakan, terjadinya kayak ini, hakon namsi pian menerima lah. Bisa sanggup ya. Sanggup. Mudah-mudahan jangan terjadi. Amin, mudah. Sanggup juga kita. Coba alhamdulillah Tuhan masih sayang. Kembali. Nah tadi pertanyaan tadi, apakah dengan suami asal tuh nikah pulang? Kada usah nikah. Ya, sudah sah sudah. Karena pernikahan pian tidak bubar. Tidak ada perceraian. Bujur. Nah, urusan yang terjadi selama 2 bulan dengan seorang, selama sebelumnya berbulan-bulan curhat nyaman bla bla bla, banyak istighfar, minta ampun lawan Allah Ta'ala, begitu, menyesali perbuatan yang sudah digawi, ampih sama sekali jangan lagi diulangi, dan baniat kada hendak lagi terjerumus nang kesekian kalinya. Dan lagi laki-laki tadi juga bisa juga dekat itu ya bertaubat ya, kalau bisa sama jadi artinya ujar Ustadz Abdul Somad itu, kita mendengar acara Masjidin, desa bojo diampi hepang, para pengganggu di luar itu, nah kisahnya aja hendak menyelamatkan, padahal mengambil kesempatan, buang nomor HP-nya, patahkan nomor HP-nya. Kalau laki-laki itu, seorang itu masih hendak mengganggu, menghubungi sosmed, blokir, tolak, blokir. Bila ternyata si pengganggu itu parak rumah, maka cara terbaik hijrahlah dia, supaya jauh dan kada lagi terlihat si pengganggu itu. Karena inya hendak mengganggu aja, kada menyelamatkan bang. Kalau memang orang tuh hendak menyelamatkan, tentu memberi solusi sesuai hukum Tuhan, bukan malah menambah kehancuran. Nah, banyak istighfar, sama kayak kami penjual ibu, kami juga perlu banyak istighfar supaya rumah tangga kita baik-baik saja, selalu dijaga Allah, dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan daripada kemaksiatan. Amin. Apalagi Ra? Intinya itu luar biasa bang kisah Sidin nih. Panjang benar. Panjang, lawan ada hikmah yang kita dapat. Sangat banyak. Mudah-mudahan bisa lebih hikmah seberataan ini. Artinya itu kan babulik pulang ke asal. Nah, dan itu mudah-mudahan dengan adanya kejadian masalah itu menjadi keluarga yang makin harmonis, sadar, makin bagus. Mudah-mudahan. Dan ujar guru Bahari juga, bab talak ini dipelajari aja. Jangan sampai digawi, jangan dipraktikkan. Jangan. Ilmu yang perlu kita ketahui saja. Ya. Ilmu minuman keras kita ketahui aja. Keras lagi mencobai dosa. Dosa. Bujur. Nah, kayak masalah durhaka tuh kita ketahui aja. Keras lagi dicobai. Nah, kayak tadi. Artinya kada satu-satunya. Ada banyak. Segala hal-hal yang kada baik itu perlu diketahui aja, jangan dipraktikkan. Masya Allah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan tercerahkan dari pertanyaan tadi. Amin. Dari pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh guru kita yang mulia. Dan ilmu yang kita dapatkan ini mudah-mudahan bisa menjadi hikmah dan pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, ada yang ditanya lagi Ustaz? Baik, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, karena waktu kita sudah sampai pada batasnya, mungkin pada segmen kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada penanya yang berada di negeri jauh belahan dunia sana. Kemudian untuk segmen selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hikmah pernikahan dan cerita inspiratif.
Kepada pemirsa yang budiman, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menambah semangat kami dalam mengembangkan channel Al-Kausar Multimedia. Untuk menambah keberkahan kita, marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membacakan doa yang ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.